Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi 2024A ingin mempresentasikan rangkuman kami materi di pertemuan keempat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tata Ivanka dengan 3 digit PIN terakhir 001, Yohana Novianti Syanipar 002, Fariza Salsabila 019, Agni Eski Ramadhani 031, dan Farel Farika Firjaturaza 034. Yang pertama ada forwarding table. NIC, setiap komputer dalam jaringan memiliki alamat MAC yang bersifat tetap dan melekat di NIC, dan alamat IP yang dapat diubah oleh pengguna berdasarkan alamat subnet LAN ke tempat komputer terhubung. Setiap host dan perangkat jaringan lain memiliki forwarding table yang masing-masing berisi pemetaan alamat MAC terhadap port. Port adalah antarmuka tempat komputer terhubung. Contoh, jika memiliki forwarding table komputer A berisi informasi alamat MAC, dipetakan ke port 1, artinya jika A mengirimkan frame ke alamat MAC tersebut, frame akan dikirimkan melalui port 1. Selanjutnya ada switching. Di sini asumsi komputer A hendak mengirim data ke komputer B. Jika A sebagai pengirim telah mengetahui alamat MAC dan alamat IP dari B sebagai tujuan, A akan mengirimkan frame melalui port atau antarmukanya ke switching, dan kemudian switch akan meneruskan frame tersebut ke port tempat komputer tujuan terhubung berdasarkan forwarding table yang terdapat di dalam switch. Proses ini disebut dengan switching. Selanjutnya yaitu ada Ethernet switching. Di sini Ethernet switching yaitu bagaimana sebuah switch mempelajari alamat MAC dan meneruskan paket data antar host. Jadi host A memiliki alamat MAC dan alamat MAC berikut, dan host B juga memiliki alamat MAC. Di sini switch berada dalam mode promiscuous mode, dan yang berarti dapat menangkap semua paket yang melewatinya. Dan di sini tabel forwardingnya pada switch dan kedua host masih kosong, yang berarti switch belum mempelajari alamat MAC perangkat lunak, perangkat yang terhubung. Selanjutnya di sini Ethernet switchingnya bekerja setelah switch mempelajari alamat MAC dari kedua host. Jadi host A memiliki alamat MAC berikut dan host B memiliki alamat MAC berikut. Switch sekarang telah mengisi tabel forwardingnya dengan informasi berikut. Port 1 terhubung ke alamat MAC host A, dan port 6 terhubung ke alamat MAC host B. Tabel forwarding host A dan B di sini, yang host A ini telah belajar bahwa host B berada di port 1, dan host B telah belajar bahwa host A juga berada dalam port 1. Di sini menunjukkan bahwa Ethernet switching ini bekerja saat host A mengirim data ke host B melalui switch. Di sini host A ingin mengirim data ke host B. Nah, di sini switch telah mempelajari alamat MAC dari kedua host melalui tabel forwarding ini, yang dimana port 1 terhubung pada host A dan port 6 terhubung pada host B. Nah, di sini frame Ethernet ini dikirim dari host A dan host B dengan destination MAC address-nya itu adalah host B dan source MAC address-nya adalah host A.
dan data yang dikirim dalam frame. Switch membaca frame dan melihat tabel forwarding, lalu meneruskan frame hanya ke port 6 atau tempat host B terhubung. Kesimpulannya, di sini switch meneruskan frame langsung ke tujuan tanpa melakukan forwarding karena sudah memiliki informasi alamat MAC dari kedua host. Dan efisiensi jaringan meningkat karena hanya port tujuan yang menerima data, bukan semua port di switch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Farid Jabir Jaturasa. Di sini saya mau melanjutkan penjelasan dari materi teman saya. Ini saya akan menjelaskan dari updating forwarding table di poin keempat, yaitu host A mengirim frame dengan source dan destination MAC IC address. Ketika host A mengirimkan frame ini, switch akan membaca source MIC address dan menambahkannya ke forwarding table. Namun, karena switch belum mengetahui di port mana MIC address host B berada, maka pada langkah berikutnya, switch akan membroadcast float frame ke semua port kecuali port asalnya agar bisa menemukan host B. Intinya, pada poin 4, frame yang dikirim sudah memiliki informasi MIC address pengirim dan penerima, tetapi switch belum memiliki informasi lengkap untuk meneruskan frame ke tujuan dengan tepat. Lalu poin kelima, switch belum tahu lokasi host B sehingga melakukan flooding. Pada langkah 5, switch belum mengetahui lokasi host B dalam forwarding table sehingga ia akan melakukan flooding. Flooding adalah proses di mana switch mengirimkan frame ke semua port yang tersedia kecuali port asal. Tujuan dari flooding adalah untuk menemukan di port mana MIC address tujuan berada. Jika ada perangkat dalam hal ini host B yang memiliki MIC address tersebut, maka perangkat itu akan merespon. Setelah host B merespon, switch akan menambahkan MIC address host B ke dalam forwarding table agar komunikasi selanjutnya bisa dilanjutkan lebih efisien tanpa perlu flooding lagi. Poin ke-6, host B menerima frame dan switch memperbarui forwarding table agar komunikasi lebih efisien. Pada langkah ke-6, host B menerima frame yang dikirim oleh host A. Karena MIC address tujuan cocok dengan MIC address host B, maka host B akan memproses frame tersebut. Selanjutnya, host B dapat mengirim balasan ke host A. Pada saat balasan dikirim, switch akan mengetahui bahwa MIC address 0071FF3200 berada di port tertentu, sehingga switch akan memperbarui forwarding table-nya dengan informasi baru. Dengan adanya informasi baru ini, frame berikutnya dari host A ke host B dan sebaliknya bisa dikirim langsung tanpa perlu flooding lagi. Lanjut. Poin ke-7. Host B menerima frame, memproses data, dan mencatat MIC address host A dalam forwarding table-nya. Host B yang memiliki MIC address 007299FF3200 menerima frame yang dikirim oleh host A. Karena MIC address tujuan dalam frame cocok dengan MIC address host B, maka host B akan memproses data yang dikirimkan oleh host A. Selain itu, host B akan mencatat MIC address host A dalam forwarding table-nya, sehingga jika nanti perlu mengirim data kembali, ia sudah tahu kemana harus mengarahkannya. Poin ke-8, switch belajar dari balasan host B dan menambahkan MIC address host B ke dalam forwarding table. Maksudnya, ketika host B mengirimkan balasan kepada host A, switch akan mencatat MIC address host B ke dalam forwarding table-nya. Switch sekarang tahu bahwa MIC address berada di port 6, sehingga komunikasi berikutnya dari host A ke host B tidak perlu dilakukan dengan flooding lagi, melainkan langsung diteruskan ke port yang benar. Poin ke-9, host A menerima balasan dari host B dan mencatat MIC address-nya untuk komunikasi berikutnya. Setelah switch mengetahui jalur komunikasi yang benar, frame balasan dari host B dikirim langsung ke host A. Host A menerima frame dengan destination MIC address 5420BB
0189IF yang cocok dengan MIC address-nya sendiri. Host A kini menyimpan MIC address host B dalam forwarding table-nya sehingga komunikasi ke depannya bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien tanpa perlu flooding. Lanjut, local area network. Definisi LAN atau Local Area Network adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam ruang terbatas seperti rumah, kantor, atau kampus. Ukuran LAN sendiri bervariasi, mulai dari jaringan kecil di rumah dengan beberapa komputer hingga skala besar seperti universitas yang dapat menghubungkan ribuan perangkat. LAN dapat beroperasi menggunakan dua teknologi utama. Yang pertama, wired atau berkabel, menggunakan kabel Ethernet IEEE 802.3.3. Yang kedua, wireless, nirkabel menggunakan Wi-Fi. Selain komputer seperti PC atau laptop, perangkat lain seperti ponsel, speaker, TV, kamera pengawas atau CCTV, dan lampu pintar juga dapat terhubung ke LAN. Perangkat yang dibutuhkan untuk LAN. Agar komputer dapat berkomunikasi dalam jaringan LAN, perangkat berikut diperlukan: Network Interface Controller atau NIC, adapter LAN yang menggunakan konektor RJ45 untuk jaringan berkabel. Wireless Network Interface Controller digunakan untuk koneksi nirkabel melalui gelombang radio. Untuk membangun jaringan LAN juga diperlukan Ethernet switch atau perangkat penghubung jika menggunakan kabel Ethernet. Wireless Access Point atau perangkat yang memungkinkan koneksi jaringan nirkabel. Wireline Internet Network Interface Controller atau NIC. NIC adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain untuk terhubung ke jaringan menggunakan kabel fisik. NIC biasanya menggunakan konektor RJ45 dan bekerja berdasarkan standar IEEE 802.3 Ethernet. Fungsi NIC sendiri menghubungkan perangkat ke jaringan melalui kabel Ethernet, mengubah data digital dari komputer menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui jaringan kabel. Ketiga, memiliki MIC address atau media access control unik yang digunakan untuk identifikasi perangkat dalam jaringan. Keempat, meningkatkan kecepatan dan kestabilan koneksi dibandingkan jaringan nirkabel. Jenis NIC sendiri ada dua. Yang pertama, NIC internal. NIC internal terintegrasi langsung pada motherboard komputer. Yang kedua, NIC eksternal, berbentuk kartu ekspansi yang dipasang melalui slot PCI atau menggunakan koneksi USB. Kabel LAN TP dengan konektor RJ45. Kabel LAN atau Local Area Network yang umum digunakan adalah kabel UDP atau Unshielded Twisted Wire. Kabel ini terdiri dari 4 pasang kabel tembaga yang dipilih atau twice untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dan interferensi. Kabel UTP dengan konektor J245 digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan seperti komputer, switch, router, and access point, mentransmisikan data dalam bentuk sinyal antara perangkat jaringan. Yang terakhir, mendukung komunikasi internet dan intranet dalam jaringan rumah, kantor, maupun pusat data. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada Ethernet switch, yaitu perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam jaringan lokal area network LAN. Gambar di atas ini merupakan gambar switch 5 port, yaitu switch kecil dengan 5 port Ethernet yang dapat menghubungkan hingga 5 komputer atau perangkat jaringan lainnya. Cocok untuk rumah atau kantor kecil yang hanya memiliki sedikit perangkat. Kemudian gambar yang di bawah ini merupakan switch 48 port, switch yang lebih besar dengan 48 port Ethernet dapat menghubungkan hingga 48 komputer atau perangkat jaringan lainnya, yang biasanya digunakan di perusahaan besar atau laboratorium komputer atau pusat data yang membutuhkan banyak koneksi. Kemudian ada pembangunan dengan Ethernet switch. Nah, Ethernet switch ini yang ada di tengah gambar yang ini merupakan perangkat utama yang menghubungkan semua komputer dalam jaringan. Dia memiliki beberapa port yang digunakan untuk menyambungkan perangkat menggunakan kabel Ethernet. Kemudian ada komputer atau laptop yang ini di sekeliling switch, yaitu berbagai perangkat seperti PC dan laptop terhubung ke switch melalui kabel Ethernet.
Setiap perangkat bisa saling berkomunikasi dalam jaringan LAN. Kemudian ada kabel Ethernet. Kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke switch, yaitu untuk menggunakan RJ45 seperti yang diperlihatkan dalam gambar kecil di bagian atas ini. Dengan switch, setiap perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi lebih efisien dan memungkinkan berbagai file, sumber daya, dan akses internet dalam satu sistem yang terorganisir. Kemudian ada LAN dengan multiple switches. Beberapa komponennya ada perangkat laptop, PC, dan lain-lain. Perangkat ini adalah bagian dari jaringan yang akan saling terhubung melalui switch. Kemudian ada Ethernet switch, yaitu berfungsi sebagai pusat koneksi dalam jaringan. Memiliki beberapa port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang digunakan melalui kabel Ethernet. Di sini belum terlihat ada yang koneksi. Nah, contoh gambar ini merupakan tahap awal perancangan jaringan di mana switch dan perangkat belum terhubung satu sama lain. Biasanya dalam jaringan dengan multiple switches, beberapa switch akan dihubungkan bersama untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas koneksi. Struktur awal LAN dengan penggunaan lebih dari satu switch. Dengan multiple switches, jaringan dapat diperluas untuk mendukung lebih banyak perangkat dan meningkatkan efisiensi komunikasi dalam sistem jaringan. Nah, kemudian dalam LAN dengan multiple switches juga, di sini komponennya ada perangkat, laptop, PC, dan lain-lain, merupakan bagian dari jaringan yang akan saling terhubung melalui switches. Nah, ada 2 buah Ethernet switch. Switch pertama yang ada di atas ini adalah untuk terhubung dengan beberapa perangkat dan juga terhubung ke switch kedua. Nah, switch kedua juga terhubung dengan beberapa perangkat lain. Kemudian ada koneksi antar switch. Kedua switch dihubungkan satu sama lain untuk memperluas jaringan. Biasanya koneksi antar switch menggunakan kabel khusus seperti kabel Ethernet straight through atau fiber optik jika diperlukan kecepatan tinggi. Nah, gambar switch di link dengan banyak kabel Ethernet yang ini adalah contoh implementasi nyata dari jaringan yang menggunakan multiple switches dengan banyak perangkat yang terhubung. Nah, struktur LAN yang lebih kompleks dengan multiple switches, di mana perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi melalui beberapa switch yang saling terhubung. Model ini sering digunakan dalam jaringan skala menengah hingga besar untuk memastikan koneksi yang efisien dapat diperluas sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada wireless LAN. Nah, wireless NIC ini yang dilingkari kuning adalah komponen yang memungkinkan motherboard terhubung ke jaringan Wi-Fi tanpa menggunakan kabel Ethernet, yang mendukung dual band 802.1.11ac Wi-Fi plus Bluetooth 4.0 sehingga bisa digunakan untuk konektivitas nirkabel dan perangkat Bluetooth seperti headset, keyboard, atau mouse. Nah, fitur-fitur lain pada motherboard ini antara lain ada Killer E2200 Gaming Network, yaitu teknologi ini meningkatkan kualitas koneksi untuk gaming dengan mengurangi latensi dan prioritas bandwidth. Kemudian ada 4-way graphic support untuk mendukung konfigurasi multi GPU hingga 320 Gbps. Kemudian ada dual M.2 connectors, yaitu untuk mendukung SSD, M.2 dan kartu Wi-Fi tambahan. Kemudian ada 10 SATA 3 dan SATA Express untuk mendukung banyak penyimpanan dengan kecepatan tinggi hingga 10 Gbps. Kemudian ada Gigabyte Pattern Dual BIOS untuk melindungi sistem dengan BIOS cadangan jika terjadi kegagalan update BIOS. Kemudian yang terakhir ada gaming headphone, amplifier, dan high-end audio components, yaitu audio berkualitas tinggi untuk pengalaman gaming lebih imersif. Tantangan wireless LAN, interferensi. Jika dua perangkat memancarkan sinyal pada saat bersamaan di frekuensi yang sama, akan terjadi interferensi yang mengakibatkan pesan tidak diterima dengan benar di tujuan dan kapasitas jaringan tidak optimal. Kemudian, oleh karena itu, diperlukan desain pemilihan kanal frekuensi yang tepat dan tata letak akses point yang baik untuk meminimalkan interferensi sinyal. Kemudian di sini terdapat pembagian dari teknologi wireless. Terdapat 3 pembagian. Pembagian yang pertama yaitu mobile networks, berisi wireless PAN dan juga perangkat elektronik lainnya.
Kemudian di sini terdapat pembagian LoRa, terdapat NB-IoT, Sigfox, LP1, dan juga sebagian dari wireless LAN. Kemudian terdapat wireless LAN, yaitu seperti Wi-Fi dan juga perangkat elektronik lainnya. Kemudian di sini ada wireless PAN yang menjadi bagian dari mobile networks yang berisi perangkat elektronik seperti berikut. Kemudian, teknologi wireless juga dapat dikategorikan dengan penyesuaian bitrate dan juga jangkauannya. Di sini terdapat wireless PAN dengan contoh seperti Bluetooth yang memiliki bitrate rendah dan juga jangkauan yang rendah pula. Kemudian wireless LAN dengan contoh seperti Wi-Fi memiliki bitrate yang tinggi namun jangkauannya rendah. Kemudian di sini ada LP1 memiliki jangkauan yang luas namun bitrate-nya rendah. Kemudian ada seluler seperti 4G LTE dan juga 5G in-air memiliki bitrate yang tinggi dan juga jangkauan yang tinggi pula. Kemudian ISM band. ISM sendiri merupakan kependekan dari industrial, scientific, dan juga medical. ISM band merupakan pita frekuensi yang khusus dialokasikan untuk perangkat ISM yang memancarkan gelombang radio dengan jarak jangkau dekat tanpa perlu izin lisensi frekuensi. Setiap negara mendefinisikan ISM band yang berbeda. Misalnya, kelompok pertama 13.553 hingga 13.567 MHz, contohnya seperti NVC. Kemudian kelompok 920 hingga 923 MHz, contohnya LP1. Kemudian 2,4 hingga 2,5 GHz, contohnya adalah Wi-Fi. Kemudian 5.725 hingga 5.875 GHz, contohnya adalah Wi-Fi, dan lain-lain. Contoh perangkat yang bekerja di frekuensi 2,4 hingga 2,5 GHz adalah Wi-Fi, Bluetooth, telepon tanpa kabel, microwave oven, dan lain-lain. Masalahnya adalah interferensi. Semakin tinggi frekuensi, terutama jika di atas 10 GHz, sifatnya akan mendekati sifat cahaya. Kemudian, penutup dari materi ini adalah teknologi LAN meliputi teknologi wired umumnya Ethernet dan wireless seperti wireless LAN atau Wi-Fi. Kemudian, perangkat jaringan yang menghubungkan setiap komputer dalam Ethernet LAN disebut Ethernet switch, sedangkan dalam wireless LAN menggunakan wireless atau Wi-Fi access point. Kemudian implementasi wireless LAN memerlukan pertimbangan tertentu, seperti pemilihan kanal frekuensi dan tata letak access point, agar komunikasi komputer dapat terjadi secara optimal. Berikut adalah referensi dari materi yang kita bahas. Perkenalkan, nama saya Agnes Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket routing. Router, sebuah komputer dapat mengirimkan data ke jaringan yang berbeda dengan bantuan perangkat jaringan yang disebut dengan router. Router meneruskan paket yang diterima ke jaringan lain berdasarkan informasi alamat IP di tujuan yang terkandung di dalam paket header. Dalam contoh gambar 2 ini, A di LAN 1 dan B di LAN 2 dipisahkan oleh sebuah router. Ini berfungsi untuk meneruskan paket dari LAN 1 ke LAN 2 dan sebaliknya. Routing table. Router memiliki routing table yang memetakan alamat IP komputer dengan part antarmuka. Jika antarmuka router, lihat di gambar bawah ini, adalah if 1 dan if 2, dan ada host A dan host B, routing table akan berisi seperti pada tabel di bawah ini.
Informasi pada tabel ini digunakan untuk merutekan paket ke antarmuka yang sesuai berdasarkan informasi alamat IP tujuan yang terkandung di dalam paket yang melalui router. Konfigurasi alamat MAC dan IP di setiap NIC pada host A, host B, dan router. Nah, gambar ini menunjukkan skenario host A mengirim data ke host B melalui router yang menghubungkan LAN 1 dan LAN 2. Alamat IP tujuan tetap 192.168.2.10 karena digunakan untuk identifikasi di jaringan yang lebih luas. Namun, alamat MAC berubah setiap kali melewati router. Saat data dikirim dari host A ke router, MAC tujuan adalah MAC router. Sedangkan MAC sumber adalah MAC host A, yakni 54:20:BB:01:89:EF. Setelah router meneruskan data ke LAN 2, MAC tujuan diubah menjadi MAC host B. Sementara MAC sumber adalah MAC router di LAN 2. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana paket data dikirim dari host A ke host B melalui router. Alamat IP tujuan tetap 192.168.2.10, tetapi alamat MAC berubah setiap kali paket melewati router. Saat keluar dari host A, paket MAC sumber 54:20:BB:01:89:EF dan MAC tujuan atau MAC router. Router kemudian meneruskan paket ke jaringan berikutnya dengan MAC tujuan diubah menjadi MAC host B agar data sampai ke tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa alamat IP tetap, tetapi alamat MAC berubah di setiap jaringan lokal yang dilewati. Paket saat melalui LAN 2 dari router ke B. Nah, gambar ini menunjukkan proses pengiriman data dari host A ke host B melalui router. Alamat IP tujuan dan IP sumber tetap, tetapi alamat MAC berubah saat melewati router. Setelah paket melewati router dan masuk ke LAN 2, MAC sumber menjadi MAC router di LAN 2. Dan MAC tujuan berubah menjadi MAC host B. Ini menunjukkan bahwa router mengganti alamat MAC sesuai dengan jaringan yang terhubung, tetapi tetap mempertahankan alamat IP untuk mengarahkan data ke tujuan yang benar. Rangkumannya, dari gambar tersebut menjelaskan bagaimana data dikirim melalui jaringan dengan melewati router. Data dikemas dalam dua lapisan, yaitu Network Access Layer atau Layer 2 dan Internet Layer atau Layer 3. Pada Layer 2, alamat MAC atau Media Access Control digunakan untuk komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan lokal. Saat data melewati router, alamat MAC tujuan dan sumber akan berubah. Karena router menyesuaikan alamat MAC sesuai dengan antarmuka jaringan tempat terhubung. Sementara itu, pada layer ketiga, alamat IP tujuan dan sumber tetap sama selama proses pengiriman data. Karena alamat IP digunakan untuk menentukan tujuan akhir komunikasi dalam jaringan yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan dengan mengganti alamat MAC, tetapi mempertahankan alamat IP untuk memastikan data sampai ke tujuan yang benar. Terima kasih.